Hei, adik seperguruan, waktu yang baik telah tiba. Turut saja pada kakakmu. Kakak Senior, para leluhur kita menyaksikan. Sebaiknya kau jelaskan ini dengan benar. Waktunya mengubah takdir telah tiba. Kau mengubah takdirmu sendiri. Emil, aku tidak bisa membantu soal itu. Kau... Dasar kau bajingan tak berperasaan. Benar-benar tak berperasaan. Sudah lupakah kau apa yang guru katakan menjelang ajal? Kata-kata terakhir guru. Persembahannya harus dihitung setiap hari. Sembunyikan artefak di guci dengan baik. Dan bangau yang tersisa harus kembali ke kandang tepat waktu. Atau kau akan gunakan wajan besimu yang besar untuk merebus mereka semua. Tunggu. Bukan bagian itu. Kalimat terakhir. Guru kita berkata kita harus saling mengandalkan. Kau mengerti saling ketergantungan. Nasibku adalah nasibmu. Jadi kau membantu dirimu sendiri mengubah nasib. Itu logika yang keliru. Ya. Diamlah sekarang. Ayo pergi. Gak! Tanamkan kebajikan. Suci. Ubah takdir. Tanamkan kebajikan. Ubah takdir. Keberuntungan dan bencana diundang sendiri. Kuil Gunung Hijau. Abbas Kekah Santoista yang Tianui mempersembahkan 20 tahun kebajikan untuk mengubah nasib bintang kesepian ini. Adik seperguruan, kenapa aku merasa begitu panas dan tersipu? Ini adalah perubahan takdir. Bukan kultivasi ganda. Terlalu banyak nonton drama web. Dengan semua lentera ini di sekeliling. Tentu saja panas. Kakak Sinya. Kau baik-baik saja. Berkser, nasib malapetakaku telah berubah. 20 tahun, akhirnya aku bisa turun gunung menemuimu. Sinya, baiklah, selamat untukmu. Sekaranglah saatnya. Aku pergi sekarang juga. Ya Tuhan. Kakak Sinya, instruksi terakhir guru. Jika kau turun gunung, aku harus mencarimu dulu. Aku. Junior, jika kau akan sekejam ini, aku tak punya pilihan lain. Kakak Senior, Mengambil alat sihir dan jimat bisa dimaklumi. Tapi bahkan tablet peringatan guru, kau mencurinya? Orang tua itu sendiri berkata, sebelum dia meninggal, dunia ini luas. Dia ingin menjelajah. Panggil dia jika kau tak percaya. Tanya dia sendiri. Adik Junior, kita akan bertemu lagi. Kakak Sinya. Setelah 2 dekade, kakak senior akhirnya turun gunung. Selama 20 tahun, dia mengumpulkan poin takdir untuk menemukan putrinya. Dari perbuatan baik harian hingga ratusan, dia telah melakukan setiap perbuatan amal di sekeliling. Dia menjadi guru surgawi. Tapi kuil kita belum punya peziarah selama 5 tahun. Aku lupa memperingatkan kakak senior. Mengubah takdir menguras energi. Dia tak bisa sembarangan pakai sihir untuk mengumpulkan pahala. Terbang. Teknik berjalan di langit ini hanya bertahan 1 jam. Hei, Yekin, mari tunda pernikahannya. Aku harus mencari ibuku dulu.
Tidak mungkin. Apa? Nona! Nona, Kau. Apakah kamu baik-baik saja? Haruskah aku membawamu ke rumah sakit? Nona, kau menggunakan kalimatku kan? Kurasa aku menabrakmu. Hei, itu tidak penting. Aku senang kau baik-baik saja. Aku punya urusan penting. Aku harus menemukan putriku. Aku pergi sekarang. Jaira. aku pergi. Nona, haruskah aku membawamu ke rumah sakit? Oh tidak, dia pasti mengira aku gila. Nona. Mobil tunanganku segera tiba. Mungkin kau bisa menunggu sebentar. Tunangan. Lahir sebagai koi, takdir beruntung. Sayang bintang cintamu redup. Cinta sejati akan datang terlambat. Bagaimana bisa kau punya tunangan? Nona, aku akan menikah. Ini bencana. Kalau begitu ada yang salah dengan tunanganmu. Jangan panik. Hei, kau beruntung hari ini. Kau bertemu denganku, Master Surgawi ini untuk diramal. Ini perbuatan baik untuk hari ini. Tidak, oh tidak. Tuan, aku mohon padamu. Kakak besar, kau punya takdir bintang tunggal. Meski putrimu sembuh kali ini, dia takkan hidup lebih dari 10 tahun. Xianyun. Bintang tunggal membahayakan kerabat saudara. Nona muda, jika kau benar-benar ingin putrimu tumbuh aman, kau harus meninggalkannya. Lepaskan aku mau cari ibu. Ibu takkan meninggalkanku. Ibu, kau di mana? Tolong bawa aku pulang. Tong-Tong akan baik-baik saja mulai sekarang dan takkan sakit. Jangan tinggalkan Tong-Tong. Ibu. Tong-Tong, ibu akan menemukanmu. Sepertinya Bibi juga punya hidup yang sulit. Ibu, putrimu akan menemukanmu. Ali, dokter sudah memeriksa. Bibi tidak terluka. Syukurlah, Yikshin. Terima kasih atas bantuanmu. Ali, Malam ini, aku tak mau kembali. Yikshin, kita belum menikah. Aku tak mau. Ali, Kau tak cinta aku lagi? Aku. Aku sudah menghitungnya. Nona muda, aku sudah menghitungnya. Bukan tunanganmu yang bermasalah, tapi kau. Kau sudah gila. kenapa kamu mengutuk? Siapa yang mengutuk? Dia. Sedang tergila-gila. Tergila-gila. Bibi, ada banyak tipe wanita. Mungkin. Aku termasuk tipe 比较痴情的那种。 yang lebih setia. Oh lihat, aku panggil kamu gemuk, lalu kamu terengah-engah. Ketika orang lain tergila-gila, itu karena otak mereka rusak. Tapi kamu tergila-gila, karena seseorang mengutukmu. Dikurung. Pernah dengar seni Gu dari Miao Jiang?
Tergila-gila itu seperti ramuan cinta barat. Bibi, jika kau merusak hubunganku dengan Yi Chen lagi, aku akan mengusirmu. Aku tahu tidak ada cara untuk berdebat dengan orang yang tergila-gila. Tangguh kau. Ali, jangan marah. Bibi mungkin tidak istirahat dengan baik. Ayo keluar dulu. Aku. Kau belum selesai bicara. Berhenti di situ. Enam Ding dan 6 Jia tolak malapetaka. Pergi. Selesai. Para leluhur di atas, berkatilah aku untuk segera menemukan putriku. Dia sudah terlalu jauh. Dia benar-benar bilang kita berdua dikutuk. Ali, Bibi mungkin terbentur kepalanya. Aku akan membawanya ke rumah sakit besok. Ye Chen, kau masih terlalu baik. Kalau begitu, karena aku begitu baik, maukah kau malam ini dengan benar memberiku imbalan? Aku. Ye Chen, aku merasa tidak enak badan. Kau sebaiknya kembali dulu. Ali, di mana kau merasa tidak enak badan? Biar aku periksa. Jangan, Ali. Kau, aku lelah. Kau sebaiknya pergi. Kalau begitu istirahatlah. Aku kembali dulu. Aneh, mengapa aku tiba-tiba menolak sentuhan Yi Chen dan setiap kali memikirkannya, aku. Bibi, panti asuhan yang mengadopsi Tong Tong telah tutup. Guru, orang tua itu berkata, praktisi tidak membuat rencana untuk diri sendiri. Dan sihirku belakangan ini tidak bisa diandalkan. Lebih aman mengandalkan sesama praktisi. Untuk menemukan Tong Tong, aku hanya bisa mengandalkannya. Nona muda, apakah Anda mencari cinta atau kekayaan? Ramalan bunga plum, apakah Anda menggunakan? Guru, apakah Anda mempelajari analisis karakter dan ramalan? Atau membaca tulang dan fisiognomi? Oh, sesama praktisi. Baiklah kalau begitu. Aku harus menunjukkan keahlian nyata. Baiklah, baiklah. Aku datang untuk... Biarkan aku meramal untukmu. Sesama praktisi, Anda mencari. Anda. Fitur wajah Anda. Mengapa aku tidak bisa melihatnya? Gensi Buddha, masalah skill? Latihan lagi? Adik kecil, biarkan aku meramal untukmu. Lak ramalan Guandi. Yang ini bagus, yang ini bagus. Ini untukmu. Selera Anda bagus, kakak. Biar kulihat untukmu. Lot ini mengatakan, orang yang Anda cari. Nasibmu ada hantunya. Meramal nasib, penipuan jadi pengganti. Kau fitnah aku. Kau datang untuk menantang kami. Tunggu. Tantang apa? Hari ini aku berani menantang jalan peramal. Kau pasti sudah lelah hidup. Ayo kita semua meramal. Hitung kemasiannya. Suaseta. Tunggu. Aku di sini hanya untuk diramal. Kau tak perlu berlebihan seperti ini. Biar aku. Siapa yang bisa meramal dunia? Seorang mistikus berambut putih dari hukum tak terlihat. Tetua bayi, kenapa Anda di sini? Itu tetua bayi. Kita selamat. Saudara Taois, aku paham aturannya. Aku akan meramal ini. Aturan apa? Apa yang kalian bayangkan? Jadi, Saudara Taois, Anda ingin meramal. Lokasi putri Anda sendiri. Oh, orang tua. Pasti kau, orang tua. Ramalanmu sangat akurat. Beritahu aku cepat. Beritahu aku. Saudara Taois, putri Anda. Kau juga muntah.
Kalian semua boleh pergi. Baik, tuanku. Ayah, kau sudah ke sini 3 kali bulan ini. Hanya untuk meramal lebih dari 10 juta yuan. Dan kau belum mendapatkan apapun. Menurutku mereka semua penipu. Ruola. Jangan kurang ajar. Orang tua, beritahu aku cepat. Apa yang terjadi dengan putriku? Daun-daun berguguran terkumpul dan berserak. Anak burung berharap kembali ke sarang. Apa maksudmu putriku mencariku? 要去 Yaking, apa kau menemukan bibi yang kuminta kau cari? Jiang, kami mendapatkan rekaman pengawasan dari semua jalan di dekat rumahmu. Kami tidak menemukan bibi yang kau gambarkan mengenakan jubah Tao dan bertingkah aneh. Terus cari. Putriku, pasti diintimidasi oleh seseorang. Dia pikir dia mencariku, bukan? Cepat hitungkan untukku. Cepat, cepat. Di mana dia? Bintang pernikahan bersinar. Phoenix jatuh. Kita berdua di profesi ini. Jangan berpura-pura denganku. Menerjemahkan heksagram itu melelahkan. Mari bicara, seperti orang biasa. Tetua baik. Tetua baik. Aku baik-baik saja. Rekan Dawes, putrimu mencarimu. Karena dia akan menikah. Tong-tong akan menikah. Ali, aku sudah memilih gaun pengantinnya. Apa kau mau? Perusahaan mengalami beberapa masalah belakangan ini. Kita akan bicara tentang pernikahan nanti. Tanggal pernikahan tinggal 2 hari lagi. Tapi mendengar suara Su Yiken membuatku mual. Hal-hal konyol yang dia lakukan. Lebih menjijikkan. Tidak, aku tidak bisa menikah dengannya tanpa mengetahui kebenarannya. Lebih dari 20 tahun. Dan putriku akan menikah. Aku berutang terlalu banyak padanya. Phoenix merah bangkit tiba-tiba. Artinya pernikahan cepat? Apakah itu Phoenix Fall? Phoenix Fall. Siapa Phoenix Fall? Beruntung bisa menikahi putriku. Rekan Dawi. Itu seekor Phoenix. Terjebak di sarang gagak. Apa? Maksudmu dia mempercayai orang yang salah? Berani-beraninya penyihir itu menutup teleponku. Dia hanyalah anak angkat keluarga Jiang. Setelah pernikahan, aku akan membuat hidupmu sengsara. Meskipun dia diadopsi, dia tetap CEO Jiang Group. Berani-beraninya kau meremehkannya. Aku tidak berguna. Dia jekutuk. Dia tidak akan mengabaikanmu tanpa alasan. Pasti ada seseorang di baliknya. Di baliknya. Aku teringat sesuatu. 2 malam lalu, Jiang Li bertemu seorang biksu Tao di jalan. Biksu itu bergumam aneh. Biksu itu mematahkan kutukanmu. Biksu itu. Seperti takdir Koi. Dengan keberuntungan besar di sisinya. Bahkan sekarang, dia punya dermawan untuk membantunya. Kutukan padanya telah patah. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Takdir Koi itu dijanjikan untuk keluarga Su kami. Kau harus memikirkan cara. Bawa gaun pengantin ini padanya. Dan nikahi dia hari ini. Yang Li, 爷， kekakku tersayang. Ketika kau menikahi pria tak berguna ini, kau Koi akan terjebak di lumpur. Keberuntungan Koimu akan berubah jadi belut. Paktua, tolong hitungkan untukku. Siapa itu? Siapa yang menindasnya? Ini. Tetua Bai. Bai tua, kau tidak bisa menghitung lagi. Kau tidak bisa. Bantu aku berdiri. Aku masih bisa menghitung. Baik tua seperti ini. Dan kau masih memprovokasinya. Ini keterlaluan. Ambil ini.
Hati-hati. Leader Surgawi! Awas. Nyonya, Anda baik-baik saja. Mantranya gagal. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa sebenarnya Anda? Aku, Senggeton Peter. Membalik takdir. Anda seorang Celestial Master. Seorang Celestial Master yang telah memasuki jalan. Apa? And the Celestial Master. And the Celestial Master. Celestial Master. Oh nenekku tersayang. Jika Anda memiliki kami yang belum memasuki jalan, menghitung untuk Anda, kami akan dikutuk oleh surga. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lihat, aku baik-baik saja. Kamilah yang akan dikutuk. Itu hanya muntah darah, bukan? Kutukan surga tidak akan separah itu kan? Mampu meramal untuk seorang Celestial Master. Meski berbahaya, adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk memasuki jalan. Biar ku hitung cepat. Tunggu. Tetua Bai. Tuan Gu, mengapa Anda di sini? Tetua Bai. Anda baik-baik saja. Tuan Gu, panggil tim medis pribadi Anda. Oh, aku golongan darah B. Tetua Bai, sebenarnya aku datang untuk meminta ramalan darimu. Tuan Gu, Anda sudah 3 kali meramal denganku. Hasilnya selalu sama. Mari kita tidak melakukannya lagi. Tapi, 3 adalah batasnya. Tuan Gu, ramalan Anda tidak menunjukkan masalah. Jangan menakut-nakuti diri sendiri. Siapa bilang dia tidak punya masalah? Orajat memenuhi Longi, umur menepis. Anda sudah setengah jalan masuk peti mati. Bagaimana mungkin? Kesehatan ayahku baik. Aku tidak bicara soal kesehatannya. Dia kutuk. Kutukan? Benar. Seperti gadis itu tempo hari. Gadis itu dikutuk karena tergila-gila. Kalau dia dikutuk karena menghabiskan uang. Habiskan? Menghabiskan uang? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Menghabiskan uang itu istilah barat. Dalam istilah kita, itu kutukan penguras uang. Kutukan penguras uang. Pantas saja beberapa kali pertama. Tumbangan si Ogu begitu dermawan. Jadi dia dikutuk. Lihat, Guru Surgawi. Buku ramalan ini selalu bilang, belanja membawa keberuntungan, menghabiskan uang. Bagaimana bisa memperpendek hidup? orang barat cenderung ekstrim. Jadi kutukan mereka sangat jahat. Kutukan penguras uang ini. Setelah semua uang habis, ketika sumber daya finansial terkuras, berarti menggunakan keberuntungan dan umur sebagai penggantinya. Oh! Dalam kasusmu, kau bisa hidup paling lama. Astaga. Ini, kekuatan finansialnya luar biasa. Guru Surgawi, CEO Gu orang terkaya di kota Jiang. Dalam hal kekayaan, Dia hanya sedikit lebih kaya dari orang biasa. Tuan terkaya. Kalau begitu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. apa yang terjadi? Guru Surgawi, tolong selamatkan aku. Menyelamatkanmu, kamu yang terkaya. Habiskan saja uang selama 1 atau 2 tahun. Lalu kamu akan jadi apa? Orang terkaya kedua atau ketiga? Saat ini, hal terpenting adalah menemukan putriku, Romansa mendadak. Aku tahu itu. Peluang pernikahan kilat bertemu bajingan jauh lebih besar daripada CEO. Guru Surgawi, urusan mencari putrimu. Serahkan padaku. Kamu, jangan khawatir. Keluarga Gu kami di kota Jiang masih punya pengaruh. Baiklah, dalam 3 hari, aku akan membantumu menemukan semua orang yang akan menikah di kota Jiang. Guru Surgawi, metode Tuan Gu juga bisa berhasil. Bagaimanapun, tanggal pernikahan putrimu masih. Pertanda buruk, sesuatu berubah. Pernikahan putrimu dimajukan.
Dimajukan. Kamu. Yikin. Ali, kita akan menikah hari ini. Tunggu, Tuan Tua. Kalau begitu cepat, hitung. Kapan dimajukan? Sepertinya. Hari ini. Hari ini. Mengapa hari ini? Apakah putriku ditakdirkan untuk cobaan ini? Tidak, bahkan jika itu takdir, aku tidak bisa membiarkan Tong Tong terluka lagi. Ali, pernikahan akan segera dimulai. Kita harus memberitahu teman dan keluarga. Baiklah. Guru Langit, kau tidak bisa terus meramal dirimu sendiri. Kau akan murka pada dewa. Aku tidak bisa memecahkannya. Guru Langit, Roland, segera cari semua restoran dan aula perjamuan di kota Jiang yang mengadakan pernikahan. Baik, saya cek sekarang. Halo, apa? Kau menikah dengan Su Yichen? Dan kau sudah di lokasi pernikahan? Oh tidak, tunggu. Ali, Hana, siapa Jingga? Halo. Hei, ini? Ah, sahabatku. Di mana dia menikah? Hotel Kaiser. Hotel Kaiser. Selatan. Arahnya benar. Dia terbang pergi. Bah, ayah, dia terbang pergi. Jika Guru Langit tidak bisa terbang, apakah dia masih seorang guru? Ruolan, cepat pergi ke Hotel Kaisar dan segera bantu. Ayah, tapi kau, jangan khawatirkan aku. Cepat pergi. Di mana itu? Aku menemukannya. Ah, menghilang lagi. Ah, Ali, waktu yang baik telah tiba. Kau ikan koi, seharusnya disajikan sekarang. Mari kita sambut pengantin pria dan wanita. 恭喜啊！恭喜恭喜，新婚快乐！恭喜恭喜，祝你们百年好合。 Ah. Ya Tuhan. Jia Tong Tong. Teman-teman, tamu, di hari yang penuh berkah ini, mari kita ucapkan selamat kepada Tuan Su Yichen dan Nona Jia, pasangan yang serasi, bersatu dalam pernikahan. Selamat. 新郎， Pengantin pria, tataplah mata pengantin wanita, dan jawablah aku dengan hikmat. Apakah Anda menjadikan Nona Jiangli sebagai istri Anda? Saya bersedia. Ali, 好， baiklah. Sekarang pengantin wanita, apakah Anda menjadikan Tuan Su Yichen sebagai suami Anda? Ayah, Saya keberatan. Saya tidak setuju. Siapa dia? Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihatnya.
Siapa dia? Saya tidak tahu. Siapa Anda, Bu? Saya dari perusahaan perencana pernikahan. Kami telah meluncurkan wis ke hutan Sinta. Selamat telah lulus. Mungkin saya harus pergi sekarang. Tunggu. Jadi, jika kami lulus, apakah kami mendapat hadiah? Ya, tentu saja. Ini, kami punya ini. Jimat, segera punya bayi. Jimat pernikahan bahagia. Dan yang ini, jimat ubah rambut berubah jadi hitam. Semua untuk Anda. Semoga pernikahan Anda bahagia dan kesehatan yang baik. Ora, saya akan pergi sekarang. Apa itu? Ayo, pernikahan bahagia. Kemulah orangnya yang membantu Jiang Li memecahkan kutukan. Biksu tahu itu, saya sarankan Anda untuk tidak ikut campur. Roh jahat. Saya hanya ingin mengambil kembali milik saya. Dharma Orthodox Gerbang Mystic, siapa Anda? Development Diagram wujudkan, segel iblis ikat. Oh tidak, mantranya gagal lagi. Sekarang pengantin, apakah Anda mengambil Tuan Su Yichen sebagai suami Anda? Saya! Aku tidak setuju. Apa katamu? Ku bilang aku tak setuju. Ali, jangan bercanda. Bersikap baiklah. Su Yicheng, meski tak tahu apa yang kau lakukan padaku, ku katakan padamu, aku Jiang Li takkan pernah suka orang sepertimu, orang bejat yang tak berguna. Sekarang, kulihat kau lebih lemah dari wanita. Jiang Li, hari ini hari bahagia keluarga Su. Apa maksudmu? Di depan banyak sanak saudara dan teman. Kau hina anakku. Kau mau membatalkan pertunangan? Membatalkan. Aku tak pernah setuju dengan pertunangan ini. Jiang Li, kau harus berpikir jernih. Keluarga Su kami, keluarga bergengsi seabad di kota Jiang, membatalkan pertunangan sekarang berarti jadi musuh seluruh keluarga Su. Benar. Kau anak angkat keluarga Jiang, tanpa orang tua. Keluarga Su mau beri status layak. Ini rezekimu. Jika tak mau menikah ke keluarga Su, nasibmu akan hancur. Kau. Hayu. Dan kalian semua. Akan kuingat ini, keluarga merosot seperti kalian. Berani mengancamku, perbuatan keluarga Sumu. Di masa depan, akan kubalas 100 kali lipat. Cepat, hentikan dia! Minggir. Kalian yakin mau mengabdi ke keluarga merosot? Beraninya. Terlalu banyak sihir yang terpakai. Aku tidak bisa menggunakan sihir sembarangan. Nona, hotel Anda, di mana pernikahan ini diadakan? Itu, di sana. Baiklah. Fang! Beraninya kau. Aku sudah merapalkan mantra di pintu. Siapapun Anda, selama mereka tidak keluar, tidak ada yang bisa masuk. Minggir.
Ayah, kenapa ayah di sini? Kelompok sampah. Tidak heran kekayaan keluarga Su makin menurun setiap hari. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Jika kita benar-benar membiarkan koi ini kabur, keluarga Su kita tidak akan pernah pulih. Kakek, aku berhenti bicara. Lanjutkan dulu pernikahannya. Semua yang hadir, kalian semua dari keluarga Su, garis keturunan langsung dan samping, teman dekat dan kerabat, kemakmuran dibagi, dan kerugian pun dibagi. Hari ini, kalian semua baru saja melihat wanita inilah yang memutuskan pertunangan di depan umum, mengingkari janjinya, menghelek-helekan keluarga Su, dan melanggar kebajikan tradisional wanita. Dia tidak punya orang tua. Jadi, biarkan keluarga Su kami memberinya pelajaran yang baik. Apa yang dikatakan orang tua itu benar. Kita harus mengajarinya apa itu aturan. Tepat sekali. Wanita seperti ini yang tidak suci. Pantas dihajar sampai mati. Prajurit, bawa dia ke panggung. Pernikahan berlanjut. Sedang apa kau berdiri di situ? Tidakkah kau dengar perkataan orang tua? Pernikahan terus berlanjut. Kapkan bagianmu. Baiklah, pengantin wanita. Apakah kau menerima Tuan Su, Tu Yichen sebagai suamimu? Yikin, pergilah ke sana. Cepat katakan. Katakan kau akan menikahiku. Aku tidak mau. Yang Li, kau mencari mati. Menolak bersulang, tapi bersikeras dihukum? Baiklah, aku kabulkan keinginanmu. Benda tak berguna. Pergi dari sini. Cukup. Aku akan memimpin upacara pernikahan. Kau akan melakukan ritual kuno, membungkuk, dan menjadi suami istri. Bungkuk pertama pada langit dan bumi. Kau, apa yang kau lakukan itu ilegal. Lanjutkan. Bungkuk kedua pada para tetua. Aha. Terakhir, saling membungkuk. Pengantin pria memberi hormat pada pengantin wanita. Aha. Hampir selesai. Pernikahannya hampir selesai. Yang Li, gadis sepertimu bagai koi akan selamanya terperangkap dalam lumpur keluarga Su. Koi yang berubah jadi sepat. Kau berniat mengubah takdirnya. Kau bukan tuan surgawi biasa, tapi tak masalah. Selama pernikahan selesai, meski kau tuan surgawi yang telah mencapai jalan, tak bisa ubah takdir Jiang Li. Tak mungkin. Enyahlah dari jalanku. Berhenti menggertak. Sihirmu hampir habis. Kau terlihat seperti sudah kehabisan tenaga. Mengerahkan segalanya untuk seseorang yang baru kau temui. Aku tak tahu, apakah karena kebaikan hati biarawati Tao, atau Jiang Li terlalu beruntung. Buka pintuku. Saat pernikahan usai dan para tamu pulang, pintu akan terbuka sendiri. Tapi nanti, aku akan panggil polisi. Pasangan itu saling membungkuk. Yang Li, bukankah kau bilang aku lemah? Setelah kita menikah, aku pasti akan mencarimu beberapa pria yang tidak lemah untuk memuaskanmu. Ada apa? Apa yang terjadi? Aku akan membunuhmu. Pasken, tolong aku. Kau penyihir, lepaskan kukuku. Tu Yichen, aku akan membunuhmu. Apa Yichen baik-baik saja? Yichen. Ma, Ibu, apa yang terjadi padanya? Meninggal. Dia meninggal. Oh tidak, dia meninggal. Dia tidak meninggalkan. Kenapa kamu panik? Dia tidak meninggal. Dia hanya pingsan. Oh, dia membuatku sangat takut. Pernikahan belum selesai. Penggungkeng Jia. Jangan menunda waktu yang baik. Ini bagaimana?
Apa kau ingin aku melakukannya sendiri? Tidak berguna. Yishen, Yeshen, kau yang melakukannya. Kalian semua gila. Ini pembunuhan terang-terangan. Aku akan memanggil polisi. Saya panggil polisi. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Berhenti. Cepat berhenti. Tirungjia, berhenti. Minggir. Bangun. Tong Tong, ini benar-benar Tong Tongku. Tong Tong, Siapa wanita gila ini? Anda salah orang. Ini perjamuan nikah keluarga Su. tidak ada Tong Tong di sini seperti katamu. Kalian binatang, untuk merebut takdir Koi. Kalian tidak hanya memaksanya menikah dengan kutukan, tapi juga menyiksa Tong Tongku sampai begini. Sungguh tidak manusiawi, melawan langit dan akal. Wanita gila. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Prajurit, usir dia dari sini. Kalian semua berhenti. Semua berhenti. Lin Chuan, pria terkaya di kota Jiang. Apa yang dia lakukan di sini, keluarga Gu, adalah keluarga kaya raya yang mereka selalu berselisih dengan keluarga tua seperti kita. Dia tidak di sini untuk membuat masalah, kan? Haha, Tuan Gu. Hari ini adalah acara gembira bagi keluarga Su. Jika Anda datang untuk memberi selamat, Anda sangat diterima. Roland, cepat periksa guru surgawi. Guru surgawi, Anda baik-baik saja. Ali, ada apa? Cepat, bawa dia ke rumah sakit. Berhenti. Jiang Li adalah menantu keluarga Su. Atas dasar apa Anda membawanya pergi? Menantu siapa? Pak, tampak seperti apa Su Yiken itu? Keluarga Su Anda seharusnya tahu. Jiang Li adalah CEO grup Jiang dan kepala masa depan keluarga Jiang. Bagaimana mungkin dia tertarik pada orang seperti itu? Apakah dia tertarik atau tidak? Adalah urusan keluarga Su kami. Apa urusan Anda? Atau apakah keluarga Gu dengan kekayaan dan pengaruhnya yang besar berani menculik seorang wanita di depan umum? Atau keluarga Gu dengan kekayaan mereka berani menculik wanita di siang bolong? Tuan Su, Anda berlebihan. Keluarga Gu kami selalu mendapatkan rasa hormat melalui kebajikan. Baguslah kalau begitu. Nona Gu, tolong, kembalikan pengantin keluarga Su kami. Lebih baik aku mati. Kau melukai Jiang Li begitu parah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Beraninya kau. Itu karena dia tidak setia. Itulah sebabnya dia menghadapi hukuman keluarga. Kau. Tuan Su, Anda terus menyebutnya pengantin keluarga Su. Sudahkah Anda bertanya pada Nona Jiang? Apa pendapatnya? Pernikahan yang ditentukan orang tua dan diatur oleh Mak Comblang. Pendapatnya tidak penting. Saya ingat Nona Jiang adalah anak angkat. Keluarga Jiang, ayah angkatnya meninggal dalam kecelakaan mobil 5 tahun lalu. Di dunia ini, selain Nona Jiang sendiri dan orang tua kandungnya yang menghilang tanpa jejak, tidak ada yang berhak mengatur pernikahannya. Tuan Gu, mungkin orang lain kurang memenuhi syarat, tapi keluarga Su kami memilikinya. Yang ini adalah dari ayah angkat Jiang Li, Patriark Jiang Qingzi dari keluarga Jiang. Kontrak pernikahan yang dibuatnya dengan keluarga Su kami. Apa? Ini tidak mungkin. Yiken, bawa kontraknya. Biarkan Tuan Gu dan yang lain melihatnya. Biar mereka tahu apa artinya pernikahan yang sah dan terbuka. Ya kakek. Kenapa? Mengapa dia menikahkan aku dengan keluarga Su? Ibuku tidak menginginkanku saat itu. Dan sekarang, bahkan ayah angkatku tidak menginginkanku. Ling Ling,
bagaimana kamu bisa terluka begini? Bagaimana pernikahan kakakmu? Paman kedua, aku tidak tahu. Seorang biksuni Tao muncul entah dari mana. Aku tidak bisa mengalahkannya. Biksuni Tao. Dari mana datangnya Biksuni Tao itu? Apakah takdir Koi memang sekuat itu? Kakak ipar akan melahirkan. Dengan wanita mana lagi kau bermasalah? Masalah apa? Aku mengadopsinya dari panti asuhan. Adopsi? Ya, dia Koi bawaan lahir yang secara khusus dicari seorang guru untukku. Saat Vana melahirkan. Jika laki-laki, mereka akan menikah. Jika perempuan, mereka akan menjadi saudari. Bersamanya, keluarga Jiang pasti akan makmur. Paman kedua, biksuni Tao itu juga terluka. Cepat ke pernikahan keluarga Su. Ling Ling, fokuslah menyembuhkan diri. Aku akan urus keluarga Su. Paman, jika kita melewatkan kesempatan ini, akan sulit mematahkan takdir Koi-nya. Setelah ini, 顾林川去了苏家婚宴， Apa? Gulin Chuan pergi ke pernikahan keluarga Su? Kenapa dia pergi ke sana? Untuk menculik pengantin wanita. Dia akan menculik pengantin wanita. Keluarga Su saat ini bukan tandingan Gulin Chuan. Pernikahan Jiang Li mungkin tidak akan terjadi. apa yang harus kita lakukan? Daripada membiarkan Jiang Li diambil keluarga Gu dan di luar kendali kita. Kita seharusnya... Ayo pergi, Ling Ling. Ayo kita bawa pulang kakakmu. Tuan Gu, kontrak pernikahan membuktikannya. Sekarang kau harus akui, Jiang Li adalah menantu keluarga Su. Yechin, bawa istrimu kembali sekarang. Jangan bikin masalah di sini. Segera. Pergi sana. Tong Tong takkan pernah menikahi bajingan sepertimu. Kau. Tuan Gu, apa maksud semua ini? Kehendak Sang Master Surgawi adalah perintahku, Master Surgawi. Kau menyebutnya Master Surgawi? Hah, kami dengar kau terobsesi dengan ramalan dan nasib. Tapi ini konyol. Siapa sangka kau tertipu oleh penipu ini? Kalau dia Master Surgawi, aku Kaisar Giok. Keamanan, Uzir Jia. Lindungi Tuan Gu dari penipuan ini. Aku ingin lihat siapa yang berani. Tu Lin Chuan, apa maumu? Keluarga Su adalah garis keturunan berusia seabad. Bahkan kakekmu menghormatiku. Kau, hemat tenagamu, Patriark Su, menggungkit senioritas padaku tak berguna, menghina Master Surgawi, dan aku akan menghapus keluarga Su dari kota Jiang. Kau takkan berani. Dua pilihan. Batalkan kontrak, dia pergi bersamaku. Atau aku membawanya pergi, dan keluargamu hancur. Gu Lin Chuan, ini penyelesaian damai versimu. Kontraknya menyatakan dengan jelas, Jiang Li adalah milik keluarga Su. Kontrak pernikahan? Kertas tak berharga itu tak berarti apa-apa. Hak apa yang dimilikinya untuk menentukan pernikahannya? Hak Ruolan. Kakakku takkan terbelenggu. Pada pria tak berguna. Lingley, bukankah Ali menggirimu untuk belajar di luar negeri? Kenapa kau kembali? Kakak Ruolan, pernikahan kakakku adalah acara besar. Tentu saja aku harus kembali. Kakakku tersayang, tunggu sebentar. Berhenti di sana. Ayah, Bibi, aku adik Jiang Li. Jiang Ling. Ling Ling. Kakak, maaf aku terlambat. Maaf kau telah diperlakukan tidak adil. Jadi, kau putri Jiang Qingzi, Jiang Ling. Kayamu mengatur pernikahan Jiang Li. Kau seharusnya mendukungnya. Legit pula, kau satu-satunya putri kandung keluarga Jiang. Grup Jiang yang besar ini. Membiarkan putri angkat mengendalikannya? Bisakah kau menerimanya? Dasar orang tua bodoh. Dengan ucapanmu yang sedikit, kau ingin menabur perselisihan antara aku dan kakakku. Lihat apa yang dilakukan keluarga Su pada kakakku. Keluarga Jiang tidak akan pernah membiarkan ini berlalu. Mengenai kontrak pernikahan ini, ayahku bermaksud menikahkan kakakku dengan keluarga Su.
berharap masa depan yang baik baginya. Tapi lihat cucumu. Betapa berontakannya dia. 苏逸晨， Sujichen, 你也不 lihat dirimu sendiri. 想起 Kau ingin menikahi kakakku. Apakah kau pantas? Aku. Aku tidak pantas. Yakin? Kau. Patriark Su. Kau harus mempertimbangkan bagaimana nasib keluarga Su di masa depan. Tidak berguna. 顾林川， Wu Linchuan, kau tunggu saja. Ayo pergi. 阿姨， Bibi, kakakku terluka parah. Aku harus segera membawanya ke rumah sakit. Tidak, dia tidak bisa pergi bersamamu. 阿姨， Bibi, 为 kenapa tidak? Karena dia adalah Dia adalah Tong-Tong hanya dalam 1 hari mengalami begitu banyak kesialan. Dia kelaheng dan tidak bisa lebih stres lagi. Lagi pula gadis berbaju hitam itu mengintai dan aku kehilangan semua kekuatanku. Pertemuan terburu-buru hanya akan menempatkan situasi Tong-Tong dalam bahaya yang lebih besar. Bibi, kakakku. Apa dia bagimu? Hah? Karena dia adalah takdirku. Jika dia pergi, aku akan melewatkan banyak kesempatan. Guru surgawi, ke Ali他是不了。Bibi, jangan khawatir. Aku akan mencari perawatan medis terbaik untuk kakakku dan menyembuhkannya. Setelah dia pulih, kau bisa mengunjunginya nanti. Tapi aku, Bibi, Ling-Ling akan merawatku dengan baik. Jangan khawatir. Baiklah. Ayo pergi, kakak. Tong-Tong, tunggu aku. Setelah aku mendapatkan kembali kekuatanku dan mengalahkan kejahatan, aku akan segera kembali padamu. Guru Surgawi, apakah Ali benar putrimu? Aku melihatnya dengan sangat jelas. Yeon Tin Jok di datanya diberikan oleh guru sebagai bukti kami, pengakuan ibu anak. Itu luar biasa. Selamat, Guru Surgawi. Kau akhirnya menemukan putri tercinta. Terima kasih, kakak si paling kaya. Setelah kekuatanku kembali, aku akan mencari petir untuk menghukum orang tua bodoh itu. Lalu aku akan membantumu pulih. Ah, terima kasih kalau begitu, Guru Surgawi. Sama-sama. Bibi guru surgawi, tidakkah kau akan kembali bersama kami? Ali dan aku sudah saling kenal sejak kecil. Dia punya banyak cerita memalukan. Akan kuceritakan semuanya. Benarkah? Cepat ceritakan, ayo pergi. Kalau begitu kita pergi. Baiklah. Hei, guru surgawi. Guru surgawi. Kakak, tidurlah dulu. Saat kau bangun, semua ini akan berakhir. Paman kedua, obat penenangnya bekerja. Jiang Li, sudah kubilang, aku akan kembali cepat atau lambat. Hei, apa yang kau lakukan? Paman kedua, kembalikan stempel perusahaan. Jiang Group Sekarang, bukan milikmu lagi. Apa kalian semua sudah gila? Jiang Li hanyalah anak angkat. Berhak apa dia? Mengambil alih Jiang Group dariku. Dulu saat King Zi kecelakaan mobil, kakakmu menggantikannya. Tidak ada yang keberatan. Tapi kau menyalahgunakan stempel perusahaan dan menggelapkan dana. Dalam waktu kurang dari setahun, perusahaan merugi 10 miliar. Kami tidak memanggil polisi. Itu sudah memberimu muka. Surat adopsi Ali. Legal dansa. King Zi paling menyayanginya sebelum meninggal. Sekarang dia sudah dewasa. Menjadikannya ketua Jiang Group adalah pilihan paling tepat. Jiang Li, kau ambisius. Bajingan tak tahu terima kasih. Kakakku dengan baik mengadopsimu. Dan kau bersekongkol dengan orang luar untuk merebut Jiang Group bersama. Hama, saat Ling-Ling dewasa, aku akan mengembalikan Jiang Group yang utuh padanya. Bukan cangkang kosong yang kau jarah. Hao, ayo pergi. Ling-Ling, bagaimanapun kau tumbuh bersama Jiang Li. Dan sekarang dia terluka seperti ini. Apa kau tidak kasihan padanya? Paman kedua, satu-satunya perasaanku terhadap Jiang Li sekarang adalah kebencian. Jika bukan karenamu, Paman, aku mungkin tidak akan pernah tahu bahwa persalinan ibuku yang sulit
dan kecelakaan mobil ayahku. Semuanya karena dia. Koin melahap keberuntungan. Jika bukan karena takdir koinnya, orang tuaku tidak akan dirundung nasib buruk dan meninggal dalam kecelakaan. Ling Ling, aku sangat senang kau berpikir seperti itu. Ini membuatku sangat bangga. Celestial Masterku baik-baik saja. Dia hanya berlebihan menggunakan kekuatannya. Itulah sebabnya dia pingsan karena kelelahan. Syukurlah. Roh langit dan bumi, dewa petir dan ibu petir muncul. Tuan Bayi Tua, apa ini? Ya, sihir petirnya mungkin terlalu berlebihan. Dia berlebihan menggunakan kekuatannya lagi. Tapi mengapa Celestial Master tiba-tiba menggunakan sihir petir? Tuan Bayi Tua, tampaknya Celestial Master perlu beristirahat di sini lebih lama. Tolong jaga dia. Ruolan dan aku akan pergi mengambil Celestial Master beberapa ramuan obat dan tonik. Tidak perlu, tuanku. Kondisi Celestial Master cukup istimewa. Obat dari apotek tidak akan membantu. Kakek Pai, kita tidak akan ke apotek. Kita akan pergi ke lelang. Lelang, benar sekali. Dikatakan diselenggarakan oleh kuil Gunung Hijau yang terpencil. Lelang harta karun langka. Akan ada banyak harta karun langka. Mungkin sesuatu yang berguna untuk Celestial Master. Kuil Gunung Hijau. 20 tahun lalu, tempat itu adalah situs suci Taoisme. Terima kasih atas perhatian Anda, tuanku. Saya senang saya bisa membantunya. Ayah. Hei, berhenti melihat. Ayo pergi. Tolong jaga dia. Ling Ling, apa yang sedang kau lakukan? Ling Ling, apa kau sudah gila? Paman kedua. Aku, nasib Jiang Li seperti ikan koi. Siapapun yang menyakitinya akan tertimpa sial. Menyakitinya sembarangan akan mempersingkat usiamu. Paman kedua, aku tak terlalu peduli lagi. Meskipun itu berarti mempersingkat hidupku. Aku akan membalas dendam orang tuaku. Paman kedua. Paman. Keberuntungan Jiang Li terkait dengan grup Jiang. Jika dia mati, grup akan runtuh. Semua upayaku akan sia-sia. Ling Ling, tenanglah. Membunuh Jiang Li sekarang. Dia bahkan tak akan merasakan sakit. Itu terlalu baik baginya. Paman kedua. Aku, dengarkan paman kedua. Lebih dari balas dendam, orang tuamu ingin melihatmu hidup dengan baik. Kematiannya tidak penting. Tapi jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku bisa menghadapi orang tuamu? Paman, aku tak bisa menerima ini. Ling Ling, kita bisa balas dendam perlahan. Paman kedua akan membantumu merebut kembali grup Jiang. Hanya dengan begitu aku bisa benar-benar menghormati orang tuamu. Terima kasih, Paman kedua. Gamang-gamang, Ling Ling. Ada lelang di kota Jiang baru-baru ini yang diadakan oleh seorang ahli pertapa. Maukah kau menemaniku? Melihat apakah kita bisa membeli sesuatu untuk mematahkan takdir ini? Baiklah. Tuan Gu sudah datang. Bukankah itu Tuan Gu? Sang Guru Langit tak bisa menyembuhkan kakimu dan membuatmu datang kemari dengan kursi roda. Oh, begitu sekarang. Pasti Sang Guru Langit telah memberkati. Kursi roda ini untukmu. Kamu, kepala klan Shu. Jika kau masih ingin menghadiri lelang ini, maka cepatlah kembali ke tempat dudukmu. Jika tidak, aku tidak keberatan mencari seseorang untuk mengusirmu. Keluargaku tidak kekurangan apapun kecuali uang. Dengan kedatangannya, kesempatan apa yang kita miliki? Tuan Gu telah lumpuh selama bertahun-tahun. Dia kemungkinan datang kali ini untuk melihat apakah ada harta karun untuk menyembuhkan kakinya. Oh, benar-benar. Pembawa acaranya telah tiba. Selamat datang semuanya telah hadir di lelang harta karun ini yang ditugaskan oleh kuil Gunung Hijau.
Lelang ini menampilkan 3 harta karun langka. Semua dipilih dengan cermat oleh Master Xianyun. Silakan lihat. Jampun! Guru Langit, Anda sudah bangun. Di mana orang terkaya itu? Aku perlu mematahkan kutukannya. Tuanku, dan yang lainnya pergi ke lelang. Mereka bilang akan memberikanmu beberapa harta. Harta apa saja yang ada di dunia fana ini, jangan biarkan siapapun menipu mereka lagi. Lelang yang mereka hadiri ditugaskan oleh kuil Gunung Hijau, tempat suci Taoisme. Mereka pasti akan membeli barang asli. Apa katamu? Kuil apa? Kuil Gunung Hijau, Guru Langit. 20 tahun lalu, itu adalah... Beraninya kau, Ye Xianyun. Bisnis menguntungkan ini, dan kau tidak memasukkanku. Saat aku kembali ke kuil, lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Guru Langit, apakah kau mengenal orang dari kuil Gunung Hijau? Kalau begitu, mari kita ke lelang. Lupakan saja, karena kekuatanku telah pulih. Prioritasnya masih untuk menyingkirkan roh jahat yang menyakiti Tongtong. Guru Langit, apakah kau sudah memecahkannya? Haruskah aku? Bagaimana bisa ramalan menunjukkan wanita berbaju hitam juga ada di lelang? Tolong lihat, Guru Tingkuan. Harta karun ini, kenapa masih tertutup? Benar, Guru. Karena ini lelang, kami seharusnya boleh melihat barang-barangnya, kan? Semuanya, harap tenang. Guru Xianyun berkata, para kultivator menghargai takdir. Lelang hari ini akan dilakukan secara lelang buta. Tawaran awal, 10 juta. Lelang buta, Guru Tingkuan. Ini terlalu berisiko. Memang, bagaimana jika yang kita beli ternyata sampah? Kita akan sangat rugi. Semuanya, mohon tenang. Ketiga harta karun ini sudah saya nilai sendiri. Dengan pengalaman saya 30 tahun dalam menilai, saya jamin ketiga barang ini adalah harta langka dengan kegunaan tak terbatas. Anda pasti tidak akan menyesal membelinya. Guru Tingkuan, saya percaya penilaian Anda. Harta karun ini, keluarga Gu kami akan mengambil semuanya. Tuanku, terima kasih atas dukungan Anda. Namun, Guru Xianyun berkata bahwa sebelum kesempatan, semua orang setara. Setiap orang hanya boleh menawar satu barang. Iya, barang. Satu barang. Ayah, yang mana yang harus kubeli? Ling Ling, bagaimana menurutmu di antara ketiga harta ini? Yuk, adakah yang kita butuhkan? Paman kedua, barang-barang ini, Shekina mantra, aku tidak bisa melihatnya. Sepertinya kita harus mengandalkan keberuntungan. Insya. Baiklah, dengan ini saya umumkan. Lelang dimulai. Roh jahat, kau tidak akan lolos kali ini. Dan murid junior kesayanganku. Aku ingin melihat harta indah apa yang kau jual. Saya tawar 10 juta. 10 juta. Ayah, jangan terburu-buru. Tunggu sebentar. Ini hanya satu kesempatan. Bagaimanapun, 2 kali 10 juta. Terjual 10 juta. Terjual. Selamat, Nyonya. Saya benar-benar memenangkan lelang. Memang, Anda memiliki hubungan takdir dengan harta ini. Selamat. Iko gua? Panci saya. Panci besi merebus bangau besar itu. Xianyun, kenapa satu bangau hilang? Ada di sini. Ya ampun, segar sekali. Anda bahkan menjual alat makan saya. Xianyun, kau akan mati. 10 juta untuk sebuah panci. Nona Zhao, apakah Anda beralih karier menjadi koki? Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Panci ini konon tak ternilai harganya, dan itu tuh tidak berlebihan. Nilai apa yang bisa dimiliki panci, bahkan jika terbuat dari emas, tidak akan berharga 10 juta. Guru Tingkuan, Anda jelas salah menilai. Ya, Nona Zhao berasal dari keluarga kaya. Tangannya belum pernah menyentuh pekerjaan kasar. Untuk apa dia membutuhkan panci? Panci ini pernah diberkati oleh seorang gadis abadi. Di dalam panci, pernah seekor bangau berendam di dalamnya. Jiko bangau, berendam. Anda menyebut air dingin air mandi. Direbus, seharusnya disebut direbuskan. Ya, ini bangau. Dimasak dalam panci ini, kau tahu. Ia menyerap energi spiritual bangau. Konsumsi jangka panjang. Makanan berenergi spiritual bangau tak hanya menyehatkan yin dan yang, membuatmu tampak muda. Bahkan, berkhasiat memperpanjang usia.
energi spiritual. Pasti bukan noda minyak. Sisa dari panci tak dibersihkan. Memperpanjang usia. Muda abadi. Ini sungguh artefak dewa. Kakak Zhou, aku akan sering ke rumahmu setiap hari. Menyehatkan yin dan yang. Nona Zhao, aku bayar 100 juta untuk panci ini. Tidak, aku takkan jual. Aku takkan jual. Panci dewa ini, mulai sekarang, adalah pusaka keluarga Zhouku. Kakak Zhou, mau kemana? New Oriental. Sekolah kuliner. Hei Nyonya, Anda di sini untuk lelang juga. Oh, aku. Bibi Qianshi, kami di sini. Aku mencari seseorang. Paman kedua. Biksu tahu itu mengenalku? Tidak. Biksu itu cakap. Aku pergi sekarang. 2 harta itu. Tolong enggak. Pilih salah satu. Baik. Aneh, kenapa tidak ada? Bibi guru, kita hanya punya satu kesempatan. Mana yang harus kita beli? Ya, aku lihat. Lentera pengubah takdir 7 bintang. Jalan keyakinan, kultivasi diri. Takdir bisa ditulis ulang. Lentera pengubah takdir. Ling memberitahuku, pendeta ini benar-benar ahli. Jika ini benar-benar lentera pengubah takdir, 30 juta dariku. 100 juta. Tawaran Anda, tuanku, 100 juta. Hanya segitu kemampuanmu? 500 juta. Kedermawanan tuanku tak terbatas. Namun, apakah Anda yakin harta ini bisa menyembuhkan kakimu? Jika kau dapatkan ini, harta karun, artefak pamungkas, akan jadi milikku. Haha. Anda. Nona guru surgawi, apakah kau tahu tujuan? Lentera pengubah takdir 7 bintang. Lentera tua tak berguna. Nona, hentikan gangguan ini. Segera, sampai lelang selesai. Bahkan aku tak tahu apa yang dibalik kain ini. Bagaimana mungkin kau tahu? Aku melihatnya. Omong kosong. Ketiga harta ini memiliki segel larangan dari guru Xianyun. Siapa kau pikir dirimu? Berpura-pura jadi dukun di sini. Berani mengaku sebagai guru surgawi. Guru Tingkuan berkata benar. Namun beberapa orang bodoh terus percaya pada kebohongan. Tidak bisa mentolerir suara-suara sumbang. Aku bicara padamu. Orang dungu, Guru Tingkuan, umumkan pemenangnya. Tuanku menawar 500 juta. Kurasa tak ada yang hadir akan menawarkan lebih tinggi dari tawaran ini. Baiklah, 500 juta pertama kali, 500 juta kedua kali, 500 juta, 600 juta dariku. Saya tawar 600 juta. Anak muda, kau gila ya? Aku rela. Kau, baiklah, cuan. Tawaran 600 juta. Apakah ada yang lebih tinggi? 600 juta sekali, 600 juta dua kali, 600 juta tiga kali. Selamat tuan, harta ini milikmu. Guru Tingkuan, bolehkah saya membukanya? Tentu saja, silakan. Wow, ini lampu. Seperti kata guru langit itu. Ya benar. Lalu, menurut guru langit, lampu ini cukup tidak berguna. Du Linchua, kau berontak. Orang malang menanggungnya untukmu. Guru Tingkuan, lampu ini. Tuan, yakinlah. Sudah kubilang, setiap harta memiliki keajaiban tak terbatas. Dan yang satu ini, lampu 7 bintang. Oh, guru, jangan bercanda. Cepat katakan, lampu ini adalah artefak dewa yang digunakan bibi abadi untuk mengubah takdir. Terbungkus misteri tak terhitung. Bukan hanya meningkatkan feng shui dan memastikan kedamaian rumah, tapi juga menghilangkan kesialan, mengubah kesialan jadi berkah. Jika digunakan dengan benar, bisa mengubah takdir seseorang. Bisa mengubah takdir? Terlalu berlebihan. Ini menentang langit. Seperti yang diharapkan dari kuil Tao terpencil. Lampu ini persis yang kuinginkan. Berhenti di situ. Berhenti. Tuan Langit, tunggu. Saya sudah membeli ini. Apa maumu? Biar saya peringatkan, lampu ini pernah menyala. Jika kau gunakan untuk jaga rumah, tak jadi masalah. Tapi jika kau gunakan ubah takdir, bencana bisa terjadi. Anda bercanda, Tuan Langit. Saya hanya orang biasa. Bagaimana mungkin saya ubah takdir? Saya hanya beli untuk koleksi. Syukurlah. Bibi Langit, jika lampu pengubah takdir 7 bintang ini begitu kuat, mengapa kau bilang tak berguna? Itu hanya trik belaka. Kalau kau suka,
Nanti ku belikan yang baru dan atur susunan feng shui untukmu. Terima kasih, Bibi Langit. Omong kosong belaka. Lampu pengubah takdir 7 bintang ini adalah harta unik kuil Kingshan. Butuh begitu banyak jasa hanya untuk menciptakan satu. Bahkan Master Xianyun ingin menggunakannya. Kau pikir dirimu siapa? Hei kau! Cukup. 2 dari 3 harta sudah dilelang. Kegunaan menakjubkan mereka. Semua orang telah saksikan. Sekarang, saya umumkan yang terakhir ini. Harta pamungkas yang agung. Sekarang dibuka penawarannya. Patriark Su, harta terakhir ini. Apakah kau benar-benar akan bersaing denganku? Walau tak bisa menang, akan kuberikan keluarga Gu kerugian besar. Kau punya uang, kan? Bagus. Akan kubuat kau habiskan semuanya. Saya tawar 500 juta. 600 juta. 800 juta. 1 miliar. 1,1 miliar. Tunggu sebentar. Patriark Su, untuk semua peserta lelang ini, semua peserta harus setor dana verifikasi. Rekening keluarga Su Anda hanya tersisa 1 miliar. Apa? Saya. Iya, transfer semua kas dari rekening keluarga Su. Keskivi ko rekening lelang. Segera. Saya tawar 2 miliar. Wah, 2 miliar. Ini gila. Tak ada harta seharga 2 miliar. Patriark Su, Anda mempertaruhkan seluruh keluarga Su. Memangnya kenapa? Tulen Chua, 2 miliar adalah tawaran tertinggi keluarga Su. Jika Anda ingin harta final ini, Anda harus menawar lebih tinggi. Hei, Tuan Tingkwa, Anda harus memukul palu. 2 miliar pertama, Anda. 2 miliar kedua, 2 miliar ketiga. Selamat, Patriark Su. Anda memenangkan harta final. Gulen Chua, berani-beraninya Anda ingin saya. Hei, lihat. Jika saya tidak melihat Anda menyukainya, dan punya kantong tebal, apakah saya akan membiarkan orang terkaya memberikannya pada Anda? Anda, anak baik, ucapkan terima kasih. Anda. Patriark Su memenangkan harta final, dan Anda tidak senang? Mungkinkah Anda hanya menaikkan harga? Sebenarnya, Anda tidak menginginkannya? Tepat sekali. Ini penawaran jahat, bukan? Jadi harta final ini, apakah Patriark Su masih menginginkannya atau tidak? Anda tidak berencana ingkar janji, kan? Saya, tentu saja, saya menginginkannya. Saya datang hari ini, tepat untuk harta final ini. Jika begitu, saya berterima kasih, Tuan Gu, atas konsesi Anda. Patriark Su, silakan naik ke panggung untuk memperlihatkan harta. Jimat pengirim suara. Soal pelit kamu memang nomor 1. Tuan Tingkuan, tolong jelaskan padaku. Ini adalah jimat pengirim suara 1000 mil yang digambar langsung oleh Tuan Xianyun. Bisa mengirim suara dan gambar dengan jelas. Tak peduli jarak, seolah pengguna jimat ada di sana. Tunggu. Tuan Tingkwa, fungsi ini terdengar seperti ponsel pintar. Hahaha, Tuan Xianyun, mungkinkah kau terlalu lama di gunung sampai ketinggalan zaman? Patriark Su, jangan khawatir. Ini bukan hanya alat komunikasi biasa. Jimat pengirim suara untuk menghubungkan dua pihak. Setiap pasang ada 2 bagian, dan aku punya 1 di sini. Coba tebak, siapa yang punya jimat satunya? Mungkinkah benar yang satunya lagi ada pada Tuan Xianyun? Apa? Tuan Xianyun, harta apapun yang dia buat, punya kegunaan tak terbatas. Bisa bertanya padanya. Pasti membawa keuntungan tak terhingga. Benarkah? Bagus sekali. Hebat. Tu Lin Chua, jika kau bisa memenangkan harta terakhir ini, kau bisa bertanya pada Tuan Xianyun cara menyembuhkan kakimu. Tapi sekarang, kau hanya bisa melihat tanpa daya saat aku bicara langsung dengan Tuan Xianyun. Tidak apa-apa. Aku hanya percaya pada guru surgawi. Dasar bodoh keras kepala. Tuan Tingkwa, bagaimana cara pakai jimat ini? Sangat mudah. Pegang saja di tanganmu dan diam-diam pikirkan Tuan Xianyun. Tuan Xianyun. Tuan Xianyun di sini. Bagus. Adik seperguruan bayiku. Akhirnya kau menampakkan diri. Lo, Tuan Tua.
Apa yang ingin Anda tanyakan? Tuan Xianyun, saya ingin bertanya tentang nasib keluarga Su di masa depan. Nasib? Izinkan saya menghitungnya. Apa-apaan ini? Ada apa, Tuan? Mungkinkah nasib keluarga Su kita sedang dalam masalah? Sedang dalam masalah. Dalam masalah besar. Apa? Tuan Xianyun, selamatkan keluarga Su kami. Cuma. Mereka sungguh-sungguh meminta Anda. Mengapa Anda tidak segera menjawab mereka? Ini, saya. Cukup. Oh, tidak. Kuil terbakar. Saya ada urusan lain. Saya harus pergi. Tuan. Tuan Tengkuan, Tuan, Jia, belum mengerti juga. Sang Tuan berkata nasib keluarga Su Anda telah habis. Semua sudah berakhir. Anda, Tuan Tengkuan, ini adalah kesempatan yang saya bayar 2 miliar. Untuk mengingat situasi saat ini, Anda harus memberi saya penjelasan. Patriark, mengenai 2 miliar itu, setelah Anda berhasil menawar, itu dipotong secara otomatis dan tidak dapat dikembalikan. Anda, apa maksud Anda? Itu berarti 2 miliar. Telah terbuang ke sia-sia. Anda. Laut, orang tua, lihat dirimu. Tak perlu tanya soal harta Su. Lagi pula, 2 miliar ini sudah habis. Keluarga Su Anda tidak punya masa depan. Anda, kalian semua. Sudah berakhir. Keluarga Su. Sudah berakhir. Meski kita tak menemukan roh jahat, membuat orang tua itu marah besar. Adalah balas dendam untuk Tongtong. Semua. Ketika harta telah terjual, saya nyatakan lelang ini. Sukses total. Sobat, Hauser kaya. Ayo kita patahkan kutukanmu. Baiklah. Asyik, paman kedua, kau kembali. Ling, aku dapat barangnya. Ini lampu pengubah nasib 7 bintang. Dipakai kuil King Shan untuk ubah nasib. Jika dipakai dengan benar, bahkan bisa ubah takdir seseorang. Energi ramalan yang kuat sekali. Aku belum pelajari seni ubah nasib, tapi menggunakannya untuk hapus takdir gadis beruntung. Kita harusnya bisa. Benarkah? Bagus sekali. Ayo lakukan. Ling. Tidak. Push. Tidak. Kenapa tidak? Aku ingin bawa Jiangli ke rumah leluhur, di depan orang tua kami yang telah tiada, dan pribadi hapus takdirnya, untuk balas dendam ibu dan ayah. Baiklah. Ling. Ayo kembali ke rumah leluhur. Menatapnya. Kutukan itu terputus. Aku tidak akan boros lagi. Terima kasih, Tuan. Rula, cepat bawa Tuan istirahat. Baiklah. Bibi guru, pada lelang terakhir, Guru Xianyun itu, kalian berdua tampak saling mengenal. Bisakah kau? Guru Xianyun. Kalau tidak kau sebutkan, aku hampir lupa menyelesaikan perhitungan dengannya. Kakak. Lama tak jumpa. Aku sangat merindukanmu. Begitu aku pergi, kau mengguras habis hartaku. Kurasa kau tidak merindukanku. Kau ingin aku mati. Kakak. Bukankah aku hanya mencoba membantu biaya? Lagi pula, kita tidak ada urusan hampir 20 tahun. Tuan. Kita sangat miskin, bahkan Tuan memimpikannya. Tunggu sebentar. Aku tidak di sini untuk membicarakan itu hari ini. Aku punya hal lain untuk dibicarakan. Bangsawan ini. Apakah kau butuh sesuatu dari biksu rendah ini? Guru Xianyun, aku ingin bertanya tentang kaki ayahku. Bisakah ia? Rula, aku lumpuh lebih dari 20 tahun. Kaki ini pasti tidak bisa diobati. Jadi jangan repotkan Guru Xianyun. Siapa bilang tidak bisa disembuhkan? Kakak. Boleh aku pinjam tanganmu? Apa yang kau lakukan? Ye Hyanyun. Kakak senior,
Aku sudah selesai mendiagnosis. Kakinya bisa diobati. Benarkah? Bisakah kaki ayahku benar-benar diobati? Jangan khawatir. Meskipun dia tidak bisa diandalkan, jika dia bilang bisa mengobatinya, dia bisa. Benar. Anda bisa mengunjungi kuil Kingshan jika punya waktu. Aku akan mengobatinya sendiri. Baiklah, terima kasih, Master Xianyun. Ngomong-ngomong, kakaksinya. Itu Tong-Tong sudah ditemukan. Dia sudah ditemukan, tapi aku belum mengakuinya. Saat kita saling mengakui bahwa dia kembali ke kuil. Selamat kalau begitu, kakak senior. Nyomong-nyomong, Xianyun. Bagaimana bangau di kuil? Apakah mereka gemuk? Kakak senior, tunggu alkimiku mendidih dan cukup berisik. Mari kita bicara lain kali. Dasar nakal. Jiang Yunhua. Kenapa kamu di sini? Jiang Li, paman kedua berkata, paman kedua pasti akan kembali. Kaulah yang mengikatku di sini. Di mana Ling Ling? Apa yang kamu lakukan pada Ling Ling? Kau akan segera tahu. Harshul, Hama, biar aku yang urus ini. Ling Ling, kamu terluka? Kamu baik-baik saja, Ling Ling. Ayah, Ma, Ibu, hari ini aku balas dendam untuk kalian berdua. Balas dendam? Apa maksudmu? Bukankah orang tua angkatku tewas dalam kecelakaan? Kecelakaan? Nyai, kau benar-benar berusaha berpura-pura lugu. Aku. Lakukan Ling Ling. Apa? Ibu dan ayah sedang melihat. Baiklah. Ayah. Bibi, aku menemani ayah ke kuil Kingshan. Tidak bisa membantumu bertemu Ali. Ini daftar semua kesukaan Ali. Semoga kalian segera bersatu kembali. Setuju. Setelah kita bersatu kembali, aku akan datang mencarimu. Saat itu, kakimu mungkin sudah sembuh. Budi baik Tuan Tian, Tu Lin Chuan takkan pernah lupa. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja. Tentu. Oh, Rula, saat kau sampai di kuil, cari lokasi. Panggawabadi. Jangan khawatir, Bibi. Dengan aku di sini, Tuan Xianyun tak bisa bersembunyi. Coba, ayo pergi. Salah. Berangkat. Kira-kira bagaimana kabar Tong-Tong? Waktunya mencarinya. Kami mencetak dia. Seseorang menggunakan Ling Ling. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan membunuhmu. Untuk membalas dendam orang tuaku. Aku. Kenapa aku? Aku tak pernah membayangkan aku akan menyakiti orang tua angkatku. Yes, mungkin kau tidak bermaksud menyakiti mereka. Tapi kematian mereka semua karena dirimu. Kenapa? Apa maksudmu? Karena kau ikan koi yang ditakdirkan. Dulu saat kita di panti asuhan, kakakku menyukai takdirmu, menginginkanmu membawa kemakmuran keluarga Jiang. Ya benar, setelah kau bergabung dengan kami, bisnis keluarga Jiang benar-benar berkembang. Dan mereka menyayangimu, ikan koi mereka. Tapi kakakku tidak tahu bahwa segalanya ada harganya. Nasibnya terus-menerus terkuras. Itulah sebabnya dia kecelakaan mobil. Dan Ibu Ling Ling meninggal saat melahirkan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Takdir ikan koi. Nasib buruk. Semua itu bohong. Ling Ling, jangan tertipu olehnya. Pamanmu benar. Aku sudah menghitung nasibmu saat orang tuaku meninggal. Nasibmu mencapai puncaknya. Keluarga Jiang tidak punya pewaris laki-laki. Jadi kau dipersiapkan sebagai pewaris. Kecelakaan mobil fatal kakakku dalam perjalanan ke RS. Dan kau dipilih dewan begitu cepat dari seorang anak yatim. Seorang anak yatim menjadi presiden grup di usia 18. Ini nasibmu. Dan sumber malapetaka keluargaku. Ling Ling. Jadi di hatimu, kau percaya aku membunuh orang tuamu? Itulah kenyataannya. Baiklah. Kalau begitu, oke. Kalau begitu, lakukan saja.
Ling, kau baik-baik saja. Bagaimana? Paman kedua, takdir koinnya telah terputus. Membunuhnya sekarang. Tidak akan berbalik. Bagus. Kerja bagus. Paman kedua, bantu aku. Aku ingin membunuhnya sendiri. Ling, biarkan aku melakukannya. Kau akan mewarisi grup Jiang. Ini tidak boleh menjadi noda. Di kata tamu. Paman kedua, kau sangat Baik padaku. Kenapa? Tentu saja demi grup Jiang. Saat Jiang Li mati, kau akan menjadi satu-satunya yang bisa bersaing untuk warisan. Kau telah mempelajari terlalu banyak sihir jelap. Jika kau tidak mati, aku tidak bisa tenang. Aku meremehkan takdir Koi. Saat itulah sebabnya aku kalah. Aku tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Orang tuaku, mereka, Jiang Yunhua. Kau akan mati dengan mengerikan. Jangan khawatir. Katakan padaku, jika orang tuaku meninggal karenaku, Bagaimana mungkin mereka tidak? Jika bukan karena takdir Koimu, keluarga Jiang tidak akan makmur begitu. Kakakku dan aku tidak akan menjadi musuh secepat ini. Kita semua keluarga. Mengapa? Semua pujian dan aset hanya untuk dia? Aku hanya mengambil uang saku. Namun mereka mengerahkan perusahaan untuk mengkritikku. Bahkan memanggil polisi untuk mempersulitku. Tentu saja, aku tidak akan menunggu mati. dokter. Tapi bagaimana dengan Ling Ling? Dia sudah belajar di luar negeri selama ini. Dia tidak bersalah. Tidak bersalah. Tidak mendapat keuntungan. Jika aku bisa mengambil alih Jiang Group, aku tidak keberatan membiarkannya hidup. Aku mencari Jiang Ling. Awalnya hanya untuk menggunakan identitasnya. Untuk mengusirmu, putri angkat. Tapi aku tidak menyangka. Keberuntungannya begitu bagus. Telah mempelajari berbagai sihir tak lazim. Dan bersikeras percaya. Ada yang salah dengan kematian orang tuanya. Dengan sedikit bimbinganku. Dia akan secara alami menghubungkannya dengan takdir Koimu. Baiklah, tidak ada lagi bicara. Meskipun aku sangat suka melihatmu perlahan putus asa. Namun, aku tidak ingin gagal di menit terakhir. Jadi, matilah Jiang Li. Ling Ling. Lilia. Jiang Yunhua. Aku akan mencabik-cabikmu. Ling Ling. Dengam. Bayar paman jelaskan. Maafkan aku. Ling Ling. Paman. Paman takkan berani lagi. Berhenti. Bibi. Kenapa? Kenapa menyelamatkanku hanya untuk menghentikanku? Sihir yang kau pelajari bertentangan dengan alam dan punya akibat buruk. Jika kau benar-benar membunuhnya, kau takkan bisa kembali. Aku tak perlu kembali. Aku hanya ingin balas dendam. Ling Ling. Ling Ling, tenanglah. Ling Ling. Ling Ling. Lukanya terbuka lagi. Aku pakai lampu pengubah takdir untuk lindungi hatinya. Panggil ambulans. Hak. Aku, maafkan aku. Ling Ling. Ling Ling. Lilia. Ling Ling. Jiang Yunhua. Monster itu telah divonis mati. Fokus pulihkan kesehatanmu dulu. Nanti kita pulang ke kampung halaman untuk hormati orang tua. Mentionai Jiang Corporation. Akhirnya bisa kuserahkan padamu.
Tong Tong, urusan dokumen selesai. Besok kita bawa Ling ke kuil Kingshan. Beban karmanya tidak berat. Dengan lebih banyak perbuatan baik, akan segera terhapus. Terima kasih. Ibu, Tong Tong. Kau sudah menderita 20 tahun. Mulai sekarang ada aku di sini. Takkan ada yang menyakitimu lagi. Soal perjalanan kembali ini, bukan hanya membersihkan karma Ling. Kau harus ingat minta Paman Xianyun memberimu pesona cinta saat kau bersikap manis. pesona cinta. Kau lupa, saat pertama bertemu, sudah kubilang, bintang cintamu meredup. Cinta sejati datang terlambat. Tanpa pesona, kau kan menunggu sampai usia 30-an. Terlalu lama. Tapi, bukankah ini merepotkan Paman Xianyun? Sama sekali tidak. Dia suka menolong orang. Kalah, masih belum berhasil. Kau tidak tahu dasar medis. Ini atrofi otot. Akibat kurang gerak. Latihan rehabilitasi akan mengatasi. Kutua, menurutmu bagaimana? Tentang kakak senior perempuanku? Master itu hebat dan baik hati. Dia luar biasa. Nah, bagus. Kan segera, aku akan mengatur perjodohan untukmu. Perjodohan? Jimat asmara Tongtong sudah siap. Aku akan mengantarmu turun gunung. Nanti kalau waktunya tiba, pastikan kamu berbuat baik. Hilangkan kamu. Ayah, Bibi, aku. Bolehkah aku tinggal di sini? Tinggal di sini. Deh. Ya. Aku tahu kau selalu ingin mencembalikan grup Jiang padaku. Tapi aku tahu, aku tidak cocok untuk itu. Beberapa hari ini, aku telah berlatih di kuil. Bermeditasi. Aku sangat suka di sini. Baiklah, jika kau suka di sini, maka fokuslah menghapus karmamu. Dan di kuil, jadilah murid terdaftar. Bintang cinta aktif, angin musim semi berhembus. Sepertinya jimat asmara Tongtong telah berhasil. Kak, jimat asmara Tongtong sudah siap. Kenapa kau punya satu lagi? Aku membuat satu untuk diriku. Kurasa begitu. Bukankah kau bilang, Kak, takdirmu adalah takdirku. Jadi memintakan untukmu. Sama seperti memintakan untukku. Aku. Bibi guru. Ayah, silakan. Ayah. Untukku. Kak, lihat. Jimat asmara berhasil. Yes. Ye Qiangyun,